Dari yang kamu lihat, pola paling umum yang membuat orang gagal untuk menemukan atau mempertahankan satu hubungan itu apa? Do you want something? Go get it. Dan kenapa harus menunggu? Bukan berarti harus agresif ya. No, give them a hint. Kadang buat cowok-cowok mana nih cowok nih. Kadang buat cowok-cowok juga kan mereka juga pengen tahu sebenarnya. Aku sempat mendengar satu istilah, kalau jodoh itu ada expirednya, Kak. Mungkin kamu bisa bantu menjelaskan, kamu setuju atau tidak, dan kalau setuju, kenapa? Anything to do with abusive, we're done. Nggak perlu ada explanation apa segala macam. Sorry selingkuh, aduh, atau sorry nggak sengaja emosi, maaf, dadah. Oke, but we're end. Tapi kalau misalnya selingkuh, akan nanya, what happened to us? Masih menyarankan nggak sih, Kak, first date nonton? No way, not even second date. It's a no-no. Apa satu hal tentang cinta yang mungkin kamu bisa sharing yang nggak semua orang siap, tapi mereka perlu tahu? Tentang cinta, oke. Satu kalimat bisa membuka pikiran, satu obrolan bisa menggerakkan perjalanan. Halo Piper, selamat bergabung kembali barengan sama saya JJ, The Voice Behind Pip Talk. Sekarang pilihan makin banyak, tapi kepastian makin sedikit. Akses makin mudah, tapi koneksi justru makin dangkal. Hari ini kita akan ngobrol soal cinta dari seseorang yang melihat hubungan gak cuma dari satu dua cerita, tapi dari ratusan cerita manusia. Teman ngobrol saya adalah seorang founder dari Heart Inc., Global Certified Matchmaker sekaligus arsitek hubungan. Kak Zola, selamat datang di Pip Talk. Hai, thank you for having me. Terima kasih sudah hadir. Kak, kamu tuh ngitungin gak sih so far sudah berapa banyak orang-orang yang kamu bantu menemukan pasangan? Hundreds. Banyak, karena udah 13 tahun kan. Wow, dari ratusan pasangan itu, aku sempat mendengar kalau ada proses, jadi sebelum menjadi member ya Kak ya, ada proses interview terlebih dahulu. Iya. Jadi udah kayak mau ngelamar kerja nih. Jadi dalam proses interview itu, sebenarnya apa yang kamu cari dari mereka? Banyak, karena my service itu personalized. It's a personalized service, private, confidential. Itu beda dengan apps, ya kan. Jadi I have to sit with you, I have to get to know more about you, your values, terus juga history, family background, semuanya. Jadi beneran tailor-made, which is a bespoke matchmaking. Jadi banyak hal yang mesti cari tahu tentang personality, your values, dating history, yang mau dicari itu seperti apa, terus align nggak yang dia omongin sama yang dia mau, misalnya gitu. So actually I'm not only interview, but I'm observe. Biasanya sampai ketahuan karena biasanya laki-laki dan juga perempuan itu punya beberapa layer dulu tuh Kak sebelum akhirnya terbuka. Ya. Pribadi sepenuhnya itu seperti apa. Itu kamu butuh waktu bisa menelaah sampai oh dia tuh orangnya seperti ini. Sebenarnya bisa kelihatan karena dari aku sendiri kan juga intuitif ya. I'm very intuitive, so I know when I met people, their energy, you know, the way they talk, behavior, eye contact semuanya. Jadi dari ngobrol, paling nggak udah ngobrol udah ngegali ya 30 menit. Terus di gitu 1 jam, karena biasanya itu max aku harus ketemu dengan mereka tuh paling nggak 90 menit untuk cari tahu sebenarnya dia gimana, benar nggak yang dia bilang dia begitu atau ada pattern lain gitu. Kadang question yang memang ditanya masih seputar itu, tapi bolak-balik beda-beda jawabannya. Then you know. Jadi Pipers Kok nggak sama, kok nggak align gitu. susah sekali untuk membohongi kamu ya. Jadi kalau misalnya orang bilang ya udah join aja jadi membernya Heart Inc. gitu. No, I'm very selective. I don't work with everyone. If I don't take them and I don't feel the connection, dan ada something off, I don't take them as a client. Menarik. Mungkin kamu bisa berbagi juga Kak dari pengalaman kamu. Apa pertanyaan yang sebaiknya ditanyakan waktu awal hubungan? Kita berbicara mungkin dari first atau second date. Pertanyaan-pertanyaan yang sebaiknya sudah kamu tanyakan, tapi banyak orang lewati. Berarti dating stage lah ya, baru first date gitu ya. Sebelum melangkah jauh,
tanya dulu, what are you looking for? Kadang orang suka lupa nanya, ya udah jalan aja, ternyata yang satunya looking for fun, yang satu looking for serious relationship. Nggak connect kan? Jadi hal yang pertama yang harus ditanya dulu itu adalah, what are you looking for? Are you looking for serious relationship or just for fun? Dari situ dulu yang ditanya, baru nanti ngalir. Jangan sampai kita berasumsi, oh dia ternyata serius, dia nyari serious relationship, ternyata just for sex. Jadi jangan melangkahnya jauh dulu, tanya dulu dia lagi nyari pacar apa enggak gitu. Mungkin bisa di skip pertanyaan-pertanyaan seputar hobi. Itu dulu, cuman kan bedanya adalah kalau through my service, hal-hal itu udah nggak perlu ditanya. Kayak apakah dia nyari serious relationship, pekerjaannya di mana, keluarganya seperti apa, semuanya itu kan nggak perlu. Karena memang akunya udah tahu. Mereka let's say misalnya divorce-nya karena apa, itu kan juga udah tahu kan gitu. Jadi akunya yang akan share. Tapi kalau you don't hire a matchmaker, jadi kan cari tahu sendiri ya. Jadi hal yang pertama harus ditanya adalah, mau nyari apa sih? Nyari serious relationship atau for fun? Atau lagi nggak nyari? Itu dulu yang ditanya. Kalaupun ingin hubungan yang serius, Yeah. apakah mau punya anak atau enggak? Yeah. Oke. Dari ratusan hubungan yang sudah kamu bantu nih Kak, dari yang kamu lihat, pola paling umum yang membuat orang gagal untuk menemukan atau mempertahankan satu hubungan itu apa? Pola itu banyak faktor karena nggak bisa fit for all, iya kan. Tapi akarnya sendiri itu adalah communication dalam hal apapun. Tingkat perceraian tinggi, karena financial. Akarnya apa? Komunikasi. Kalau dari awal dikomunikasikan gimana cara kita memanage financial, atau ada dikomunikasikan nggak sebelumnya ketika mau menikah, ada obrolan tentang keuangan atau enggak. Kalau dari awal ngomong, mungkin itu kan bisa bisa diatasin lah gitu. Tapi akarnya sendiri itu sebenarnya adalah komunikasi. Makanya fondasi dari relationship sendiri kan communication, trust, respect. Jadi kalau komunikasinya sendiri aja udah bobrok dan udah nggak bagus, nah itu yang susah. Dan ketika dalam relationship, orang cuma taunya, okay, I'm single, I want to be in relationship, and then what? What are you gonna do about it? Bisa konsisten atau enggak? Ada konsistensinya enggak gitu? Align enggak dia ngobrol, dia ngomong dengan action yang dia lakuin gitu. Jadi banyak faktor sebenarnya yang bisa ngebikin relationship itu sustain, thrive, atau malah end. Tapi akarnya adalah sebenarnya komunikasi. Berbicara soal komunikasi itu sendiri, apakah di zaman sekarang itu justru semakin sulit dan semakin soalnya kita berbicara soal komunikasi dari zaman dulu ya, kayak pernikahan ibu bapak kita atau nenek kakek kita, itu mungkin ya mereka berhasil dan works gitu. Jarang sekali mungkin yang terpublish mungkin ya, hubungan yang gagal. Mereka bisa mengatasi itu. Tapi sekarang kita melihat hubungan sepertinya itu makin rapuh. Sebenarnya ada apa dengan komunikasi di zaman sekarang? Macam-macam sih, banyak faktor, apalagi efek dari sosial media, you know. Kalau kita ngomongin orang tua kita yang dulu, ada juga beberapa yang mereka menikah yang memang udah waktunya menikah. Ada yang memang mereka nggak melihat dari sisi pendidikan, ya udahlah dijodohin, mereka menikah. Yang ada pada saat itu, values yang mereka pegang itu adalah, oh kita menikah once for a lifetime, that's it. Mau apapun yang terjadi, gue akan pertahankan pernikahan. Makanya sekarang banyak grey divorce. Karena baru realize nih, kayaknya udah nggak bisa nih gitu. Kalau yang dulu kan ya udah apapun yang terjadi, tahan aja, pertahanin lah. Itu juga namanya pernikahan, memang begitu. Terlalu banyak justifikasi. Sementara kalau yang sekarang udah banyak faktor, entah itu dari environment atau dari sosial media, yang mereka melihat komunikasi itu harusnya begini. Contoh misalnya kita ngomongin tentang perempuan, oke? Perempuan tuh ya udah pasif aja, laki-laki yang mengejar.
So, in order to have a relationship itu thrive dan jadi, kan effort. Effortnya dari mana? Nggak bisa sebelah pihak dong, dua-duanya gitu. Jadi banyak faktor, kadang ada ego, ada pride. Oh dia teks, ya udah deh nanti aja dibalesnya. Play hard to get, you know. Atau kalau enggak, gue ada masalah tapi gue nggak mau, nanti takut dia marah, nggak ngomong, avoid the conversation. Jadi banyak yang mereka sebenarnya menghindar dari obrolan-obrolan yang susah gitu. To have a hard conversation, that's not easy, right? Yeah. But they don't want to talk about it. Karena itu, jadi banyak faktor sebenarnya. Kalau misalnya masalah komunikasi, ego and pride itu juga salah satu. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin arguing sama pasangan. Yeah. Ketika kita argue, sebenarnya kan yang ada di pikiran kita apa? Kalau kita ngikutin emosi, gue harus menang. I have to win this argument. Padahal sebenarnya it's not about win yang menang siapa. Tapi kan sebenarnya gimana caranya kita ngatasin dan kita bisa ngobrol secara sehat. Tanpa ada bentak-bentakan, kekerasan, verbal abuse gitu. Jadi banyak faktor sih. Kadang ada yang nggak berani untuk ngomong. Atau mungkin udah ngomong tapi sebelah sananya menghindar atau ignore. Atau malah take it for granted. Jadinya kayak ya udah deh capek, nggak usah deh. Udah tahu outcome-nya apa, padahal sebenarnya kita baru berasumsi. Itulah kenapa mungkin orang-orang bilang mencari pasangan, memutuskan ingin bersama orang ini adalah keputusan terbesar dalam hidup ya Kak. It's a big investment, you know. Finding love, find your person, that's a big investment. Bukan cuma duit ya. Iya. Dan choose your person wisely. Oke. Kalau kita berbicara tentang generasi zaman sekarang Kak, sepertinya generasi zaman sekarang kan lebih aware ya secara emosional, mereka lebih aware terhadap red flag. Tapi kenapa banyak juga yang masih struggling dalam hubungan? Banyak pasti, karena hubungan itu kan gak gampang ya. The ideas of relationship, kalau kita ngomongin tentang Walt Disney, okay? Disney karakter lah, romcom. Relationship itu kayaknya beautiful ya, indah. Ketemu, jatuh cinta, terus kawin, selesai. Menikah, selesai gitu. That's not, gak sesimpel itu. Karena ada dua orang yang dimana dua-duanya sebenarnya born and raised in the family yang beda. Yang satunya lagi datang di keluarga yang beda juga. Udah punya banyak personality, karakter, dan ketemu dengan dua orang. Dan akhirnya ya udah, satu ada ego, satu ada pride, sudah gitu belum trauma, baggage, wounds, you know. Kalau kita ngomongin komunikasi it looks simple but actually hard. Maksudnya adalah ngomonginnya A tapi diartikannya adalah oh jadi maksudnya B, gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang banyak yang gagal, apalagi red flag. Kalau misalnya kita sekarang ngomongin oh itu telat, red flags, apa-apa red flags, tanpa melihat sebenarnya story-nya tuh kenapa. Jadi orang udah langsung gampang ngejudge nih. Biasanya oke, first day telat, ada red flag. Oh dia sandwich generation, red flag. Jadi apa-apa jadi dilabelin gitu, oh red flag. Tapi sebenarnya kitanya sendiri nggak realize kalau itu beneran memang red flag atau itu cuma kata orang. Atau gue memang bisa mentolerir atau kalau enggak gitu. Kalau menurut pengalaman kamu, yang betul-betul red flag untuk laki-laki dan perempuan itu apa Kak? Abusive. Itu udah pasti. Abusive tuh banyak ya. Yeah. Cara kita ngomong dengan orang, are you being kind to anyone, you know? Terus juga cara kita memperlakukan, behavior, bentak nggak, again verbal. Kalau misalnya kita mengkategorikan red flag itu kan banyak ya. Terus udah gitu juga selingkuh, you know? Tapi selingkuh itu juga banyak faktor. Jadi kalau dari aku sendiri mengategorikan red flag itu seperti apa, anything to do with abusive. Kalau misalnya dia telat, tanya dulu sebenarnya telatnya kenapa. Kalau misalnya dia nggak bisa commit, ya, tanya dulu sebenarnya itu kenapa. Jadi ada story, dilihat patternnya juga, gitu. Terus salah satu yang red flag juga adalah kalau misalnya ngeliat dari behavior ya, dia ngomongnya A, actionnya B dan gak align dan gak following through. Yeah. Itu udah pasti red flag gitu. Jadi
Apalagi kalau misalnya yang merendahkan perempuan. Tapi balik-balik lagi ke verbal kan, abuse. Kalau dari aku melihat red flag itu something that can lead to unhealthy relationship. Berarti kamu tidak setuju dengan kesempatan kedua, Kak? Oh, selalu ada kesempatan kedua. Jadi kalau buat aku kesempatan kedua oke nggak? Iya, tapi tergantung dalam hal apapun. Contoh, misalnya kalau ke aku ya, anything to do with abusive, apalagi physical abuse, there's no second chance for me. Once you do that to me, we're end. Nggak perlu, oh sorry karena emosi segala macam, no way. Yeah. Karena dari awal udah dikasih tahu. Tapi kalau misalnya untuk selingkuh, karena kalau misalnya berhubungan dengan abuse itu your behavior, your own responsibility. Kalau selingkuh itu ada dua faktor kan sebenarnya. Ada dua pasangan, sorry. Yang si A dan yang si B. Mungkin yang si A pernah ngobrol tapi ternyata nggak ditanggepin. Ada needs yang nggak dipenuhi. Banyak faktor gitu loh. Bukan berarti menjustifikasi kalau selingkuh itu boleh ya, bukan. Tapi tetap behavior selingkuh itu adalah salah. Tapi second chance atau kalau nggak deal breakers, setiap orang beda-beda. Kalau di aku anything to do with abusive, we're done. Nggak perlu ada explanation apa segala macam, sorry selingkuh, aduh atau sorry nggak sengaja emosi segala macam, maaf, dadah. Oke, but we're end. Tapi kalau misalnya selingkuh, akan nanya, what happened to us? It's not you, what happened to us? Kalau di aku, karena ada dua orang loh. Betul, aku setuju sih. Ada apa sebenarnya gitu loh. After itu baru bisa decide. Jadi aku masih bisa ngobrol dulu whether mau lanjut atau enggak. Jadi masih ada conversation. Kalau abusive, no way, end. Aku setuju, Kak. Iya. Kalau dalam satu hubungan kadang-kadang tuh kita terlalu banyak menuntut pasangan kita tuh, aku maunya pokoknya kamu seperti ini. Kamu selingkuh berarti kamu yang salah. Exactly. Nggak ada yang salah dengan aku. Kita kadang terlalu, buat yang single juga misalnya banyak tuntutan, oh gue maunya pasangan yang A, B, C, D, E. Harus bisa responsible, nggak pelit, nggak ini, banyak banget deh. My question, can you be that person? Bisa nggak, lo maunya itu, lo juga bisa begitu nggak sih? Atau cuman lo expect dari sebelah sananya aja dan lo nggak ngelakuin apa-apa? Itu loh, what do you bring into the table? Hati-hati juga dengan ekspektasi sosial media sekarang ya, Oh Kak. iya. Laki-laki Expectation. di umur 25 harus tabungannya sudah berapa M? Too many information will kill you sebenarnya. Yeah. Jadi balik-balik lagi sebenarnya you need to know yourself dulu. Dalam arti kata informasi akan banyak. Mau dari A, mau dari B, mau dari C, sama dari aku juga. Jangan necessarily mungkin karena aku matchmaker then you have to agree with me juga gitu loh. You need to check dulu sebenarnya. Jadi any kind of information, tanya dulu, cek dulu ini sebenarnya keluar dari siapa. Ini benar nggak begini, jangan ditelan mentah-mentah gitu. Apalagi kayak tadi sandwich generation itu aku sering banget. Enggak, karena dia sandwich generation. Kesian dia loh yang jadi sandwich generation, dia kan nggak mau ya jadi sandwich generation. Tapi karena itu kok jadi di social expectation lah, society expectation. Itu juga banyak. Oh, belum punya apa-apa berarti belum sukses. Sementara kesuksesan setiap orang itu beda-beda, mengartikannya apa gitu. Your standard nggak bisa dimasukin ke standar orang lain, kan gitu. Dalam menyelesaikan satu konflik, Kak, apakah ada teorinya dengan pengalaman dan riset kamu, sebaiknya saat berkonflik itu diselesaikan dalam waktu berapa lama? Atau kalau cara kan mungkin bisa berbeda-beda ya, Kak, antar pasangan kan punya bahasa mereka masing-masing. Tapi ada waktu tertentu atau golden time gak sih yang disarankan untuk menyelesaikan satu masalah? Nggak ada sebenarnya, karena setiap orang itu beda-beda ya. Mereka ada yang mereka butuh waktu dulu ketika ada masalah. Oke, gue butuh pergi dulu. I need time.
Ada juga pasangan itu akan selalu begitu tuh. Ada juga pasangan yang nggak mau harus selesai hari ini juga gitu. Gue nggak bisa tidur kalau misalnya masalahnya belum selesai. Sementara kita nggak bisa push sesuatu yang sebelah sana nggak mau ngomong. Kalau dulu kan biasa suka bilang masalah jangan dibawa tidur. Betul. Iya, that's a myth. Bawa tidur aja. Ketika pikiran udah tenang, kita ngomong enak kan, bukan lagi emosi. Tapi yang dulu kan kita selalu dengar pokoknya sebelum tidur jangan, gue nggak bisa tidur kalau misalnya masih ada masalah. Iya, maunya lo kan. Apakah dia mau juga begitu kan enggak? Ini ada 2 orang loh. Kompromisinya di mana gitu. Atau makan dulu deh. Iya, bener. Lo emosi lo makan dulu. Makan deh. Kalau Mending udah makan kenyang, dulu. mungkin akan lebih sedikit tenang. Iya benar. Jadi yang paling penting itu adalah sebenarnya bukan timingnya, tapi ya nggak mesti harus lama juga dalam arti kata. Karena gini, ada perpetual problem juga. Perpetual problem itu adalah masalah yang memang akan bisa diselesaikan. Itu ada di setiap pasangan. Contoh masalah financial gitu, atau masalah lifestyle. Tapi selagi dua-duanya memang oke, ya nggak ada masalah juga gitu. Karena kan nggak bisa yang satu harus berubah karena yang satunya lagi and then try to fix it gitu. Ada perpetual problem yang memang itu nggak akan bisa diselesaikan. Ada satu. Ada yang masalah memang bisa diselesaikan yang dimana cara kita ngobrolnya gimana. Satu dari sisi communication. Ketika kita komunikasi dengan pasangan, apakah kita blaming ke pasangan, kita nunjuk ke pasangan, pointing ke pasangan, atau ya udah kita berusaha untuk mendengar dulu. Karena kan kita kadang ketika ngobrol kita maunya cuma didengar doang kadang. Tanpa harus ada advice atau tanpa harus ada komen apa-apa. Ya dengerin aja. Ada juga yang memang mereka oke, I need your advice gitu. Cuman ketika dealing with conflict, yang paling penting adalah jangan pernah ada criticism, terus udah gitu penghinaan, contempt, yang gitu-gitu. Terus defensif. Kalau based on John Gottman itu ada 4 yang memang sebenarnya bisa break and then bikin relationship itu thrive atau enggak, atau marriage, which is the contempt, defensive, terus contempt, defense ada 4 itu. Terus kalau misalnya kayak silent treatment, lagi ngobrol, oh ya udah, oke, terus pergi. But it's not a silent treatment. Itu aku lupa namanya apa. Nah, itu ketika lagi ngobrol dengan pasangan cuman iya, stonewall, dan kabur. Kalau defense, setiap orang itu mereka pasti punya sisi defensif, nggak mungkin nggak. Karena defensif itu kan sebenarnya ada sesuatu yang nyerang dia nih. I need to defend myself. Tapi kalau kitanya aware, do I really need to defend myself? Or ya udah dengerin dulu aja. Gitu. Jadi dari komunikasi tadi ketika ngobrol dengan pasangan itu juga matters. Kadang gini, maksudnya adalah isunya adalah sibuk, nggak punya waktu. Tapi karena dada ngomongnya nggak enak, jadi kemana-mana nih larinya. Tapi kamu kenapa ngomongnya kayak begini? Isu yang tadi masih ada, gitu. Cerita 2 tahun lalu tiba-tiba dibawa. Jadi kalau bisa ketika ada masalah, tanya ke pasangannya. Dan paling penting itu adalah gini, kalau biasanya aku selalu ngasih trik ke pasangan yang memang mereka lagi berantem. Oh gimana tuh Kak? Mereka lagi berantem dan pasti argue itu ego tinggi, ya nggak bisa dong ini, mereka nggak saling dengar. Take your time, aware dulu dengan situasi yang ada. Paling gampang tuh adalah ngeliat apakah darah lo nih ya, atau emosi lo kayak it's flooding, iya, flooding gitu, kayak lo pengen ngebales, kayak lo pengen ngomong, pengen ngedengerin, gue harus ngomong gitu. Take your time dulu, take a deep breath, take your time. Oke, I think kayaknya kita harus break dulu. Itu udah flooding namanya. Take your time, break dulu. Mau itu 1 jam, mau itu apa, mau keluar, mau ngapain, silahkan dulu. And then balik. Karena kan pada dasarnya makanya ada teknik untuk take a deep breath dulu kalau lagi kenapa-napa. Oksigennya jalan kan, gitu. Itu juga sama. Jadi kita berpikirnya lebih jernih. Iya, jadi kalau udah tahu, gila gue udah kayak mau bales, atau gue kesel, atau gue emosi, gue gak bisa nahan. Take your time, dare to say, oke, kayaknya kita break dulu ya. Aku udah emosi banget. Takutnya nanti aku ngomongnya udah kemana-mana gitu. Because I don't trust myself when I'm, lagi emosi misalnya.
Kesadaran itu ya Kak. Yes, self awareness itu penting. Karena percaya deh, namanya kita lagi argue dan berantem, itu ego yang keluar. Gue maunya ngelawan, gue maunya ngedengerin, gue maunya lu dengerin gue gitu. Padahal kan gak gitu. Jadi take your time, pergi dulu aja, nanti habis itu baru ngobrol. Oke, berapa lama waktunya? 1 jam, 2 jam, terus balik dan kita ngobrol. Itu lebih enak. Jangan sampai nanti kita justru menyesali apa yang kita keluarkan di saat kita lagi tidak stabil itu ya. Intinya adalah just don't trust yourself and making decision ketika lagi emosi. Itu. Jangan percaya diri kamu waktu kamu lagi Don't emosi. trust your decision aja pokoknya, karena itu lagi emosi. Benar. Oke. Ini ada pertanyaan titipan Kak. Jadi ada beberapa orang yang hidup di hubungan yang bisa dibilang kurang begitu ideal. Jadi kita sering dengar lah di saat kita menikahi seseorang, bukan hanya orang itu yang kita nikahi, tapi keluarganya. Banyak sekali yang rumah tangganya dicampuri oleh mertua. Dan dia tidak bisa untuk menemukan solusi terbaik. Maksudnya mungkin ya balik lagi masalah ekonomi ya kayak mungkin untuk tinggal sendiri mungkin belum mampu atau ada faktor lain. Oh ibunya atau keluarganya sudah tua jadi harus ada yang mengurus. Jadi mungkin tidak bisa untuk memisahkan diri dari situasi itu. Di saat sedang ada konflik suka tiba-tiba masuk nih Kak orang lain yang mencampuri hubungan either ibu atau ayah atau mungkin kakak adik Dari keluarga lah ya. dari keluarga yang ikut campur gitu. Kamu ada tips nggak Kak bagaimana cara realistis untuk mereka bisa bantu keluar dari situasi yang tidak ideal itu? Ingat aja selalu ketika lagi ada masalah, mau kalian in relationship atau apalagi menikah. Ya kan, apalagi kalau menikah kan ada keluarga nih ikut campur. Tapi balik-balik lagi ada lagi nih. Kalau dalam lingkaran, kalian yang di sini kan. Dalam lingkaran itu adalah kalian gitu loh. Kalau kita ngomongin main football player, mereka playernya. Mereka yang tahu situasi di dalamnya itu seperti apa. Yang dari luar itu kan cuma suara-suara. Dari luar itu kan cuma suara-suara kan. Jadi kalau bisa, kalau misalnya kalian dalam relationship atau udah mau menikah atau apa, bikin satu agreement yang dimana ketika kita ada masalah, kita nggak lari keluar dulu, kita selesain dulu yang ada di dalam. Karena akan susah. Contoh, kalau kita ngomongin tentang pernikahan, si suami punya keluarga sendiri, istri punya keluarga sendiri. Namanya keluarga akan membela anaknya sendiri. Itu udah pasti dan bias. Yang suami juga sama. Ujung-ujungnya nanti malah tuduh-tuduhan. Atau kalau nggak malah jadi saling serang keluarga gitu. Jadi kalau bisa, set the boundaries with the family. To have a healthy relationship or healthy marriage, you should have a healthy boundaries. Jadi boundaries dalam arti di sini tuh adalah keluarga. Jadi kalau misalnya memang kita udah saatnya, gue udah nggak bisa nih, gue butuh bantuan. I need a professional help atau ke family. Karena balik-balik lagi, mau itu teman, mau itu family, biasnya itu akan ada. Akan lebih enak ketika memang kita nggak bisa menyelesaikan sendiri, just take a professional help. Mau itu ke psikolog, mau itu marriage consultant atau whatever, yang mereka ngelihat dari sisi luar kan, bukan dari sisi dalam gitu. Tapi ketika ada masalah dengan keluarga sendiri, mungkin bisa dikasih tahu ke pasangannya, kalau misalnya boleh nggak masalah ini kita dulu yang handle, jangan sampai keluar, which is ke keluarga. Dan kalaupun misalnya ternyata mereka ikut interpretasi segala macam, just set the boundaries that this is my family, this is my husband, this is our issue. Let us fix us dulu. Dan kalau memang nggak bisa, and then I will let you know, maybe I need your help. Hal itu yang sebenarnya kitanya bisa speak up atau enggak, itu yang susah. Kadang mereka ngabarin nggak enak karena itu keluarganya. Itu loh, nggak bisa karena yang tahu situasi relationship-nya itu adalah cuman kita. Keluarganya nggak tahu karena yang ngejalanin siapa? Kita. Mereka cuma ngeliat dari sisi luar. Contoh, misalnya aku juga pernah ada waktu itu, karena kan aku juga ada couple counseling kan. Couple datang, terus udah gitu ada urusannya dengan mertua. Oke, mertua lah, menantu, pokoknya urusan itu. Mertuanya datang nginep,
3 hari dan si istrinya itu bangunnya siang. Mertuanya cuma ngeliat istri kamu bangunnya tuh siang terus, nggak kerja, bangun siang pas segala macam, padahal habis sakit dan lagi off kerja. Oke. That judgment, kalau misalnya kita nggak tahu situasi kita di dalam seperti apa, itu bisa terpengaruh gitu loh. Padahal istri gue mungkin lagi sakit, dia lagi kerja dan memang lagi nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Kalau nggak salah, habis keguguran apa gimana gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kalau relationship ya udahlah ya, kan belum menikah ya, maksudnya masih tahap relationship. Tapi kalau misalnya menikah seluruh keluarga, bikin agreement sama pasangan itu kalau anything to do with your family, I'm gonna set my boundaries. Karena itu penting buat kita berdua soalnya, like it or not. Kalau misalnya memang anything to do with my family, I'm gonna set my boundaries. I'll come to you if I need you. I need your advice. Jadi jelas gitu loh. Tapi kalau misalnya urusannya kita selesain aja berdua dulu. Jangan sampai ada keluar. Make that agreement. Dan banyak yang mereka bercerai sebenarnya karena family, mertua, yang merekanya sebenarnya nggak apa-apa, tapi ikut campur dari orang tua, ikut campur dari mertua lah, menantu lah, gitu-gitu semuanya. Suaminya juga kadang-kadang bingung menempatkan diri, di satu sisi ini istri, Exactly. di satu sisi ini ibu. Iya, gitu. Pelik. Itu situasi yang nggak gampang kan Betul. sebenarnya, karena apalagi kalau misalnya punya ibu, tapi ibunya maunya anaknya harus dengerin dia terus. Lupa kalau anaknya juga udah punya kehidupan yang baru. Gitu. Bahkan ada yang ibu masih mengontrol keuangan keluarga, Kak. Itu. Jadi agreement sama pasangan atau boundary sama pasangan ketika mau menikah itu harus diomongin sebelum menikah. Biar jelas. Walaupun sebenarnya itu bisa berubah-berubah ya, bisa ganti-ganti, tapi paling enggak kita berdua ada agree ya. Kalau misalnya kita ada masalah berarti kita nggak ngomong keluar, kita selesaiin berdua dulu aja. Mau gimana pun masalahnya kita berdua aja, dan kita jangan dengerin orang lain, karena yang tahu situasinya adalah kita berdua. Karena nggak ada yang tahu. Sama halnya dengan orang tua misalnya melarang anaknya pacaran sama si A sama si B karena maunya nggak sesuai dengan kriteria yang orang tuanya mau. Yang ngejalanin siapa? Balik-balik lagi kan, yang ngejalaninnya siapa gitu. Dan anaknya memang oke, they're happy, ya udah. Jadi banyak juga yang ke aku, orang tuanya yang datang, tapi beda antara yang maunya orang tua dan mau anaknya. Itu sering terjadi. Dan ada pernah juga aku di posisi yang dimana aku nggak ngambil dia jadi klien karena ini nggak ketemu nih. I don't take them as a client. Tapi ketika, oh iya aku taunya dari mama ngasih tahu aku suruh datang gitu. Itu banyak dari dulu. Datang, oh ya udah, tapi your mom itu punya titipan kriteria nggak harus gimana gitu. No, my mom is okay, ya udah berarti aman. Nggak, yang penting fundamental aja yang memang prinsip, it's fine, nggak apa-apa. Tapi kalau cuman hal buat aku pribadi itu nggak necessary. Contohnya misalnya, oke, kalau nikah harus kasih lihat dulu ijazahnya, gitu. Oke, mau menikah atau mau nyari lapangan pekerjaan? Jadi kadang kalau misalnya dari sisi orang tua hanya melihat dari sisi kebaikan dari anaknya aja tanpa lebih subjektif lah gitu, bukan objektif gitu. Jadi alangkah lebih baik as a couple ada masalah selesaikan berdua dulu. Kalau tahu memang nggak bisa selesaiin berdua, kira-kira orang yang memang bisa dipercaya yang bisa ngebantuin itu siapa? Buat aku selalu suggest just seek professional help. Even me, I have my own psikolog, I have my own couple psikolog juga gitu loh. Jadi couple therapist juga, we do that juga. Karena ya memang itu ngebantu banget. Kalau ngomongin family ini love and hate relationship banget sih, Kak. Iya, nggak gampang. Karena kalau di Indonesia kan kita menikah dengan keluarganya. Tapi balik lagi harus ada set boundariesnya tadi. Anything to do with your family, take care. Nanti aku anything to do with my family, I'm gonna take care. Bukan berarti masing-masing kita masih ngobrol kan. Tapi kalau udah urusannya yang pelit segala macam, kitanya juga jangan ikut campur. Kalau memang kita udah set boundaries, don't cross your boundaries. Itu penting untuk kalian punya healthy relationship. Healthy boundaries with family, it's very important.
Zaman sekarang, masa sih masih naruh kunci di bawah pot bunga, di bawah kesetan, di bawah sepatu? Udah ketinggalan zaman. Pakai fingerprint dong. Pernah kebayang juga nggak punya rumah yang bisa ngatur dirinya sendiri? Semua itu bisa kejadian kalau kamu pakai Bardi Smart Home. Bardi itu adalah brand smart home yang bikin rumah jadi lebih aman, lebih nyaman, dan lebih canggih tanpa harus renov besar-besaran. Semua perangkatnya saling terhubung, bisa dikontrol dari handphone, dan yang paling penting nih, harganya masih masuk akal dibanding brand smart home lainnya. Misalnya lampu pintar Bardi, smart door lock. Untuk keamanan, Bardi punya smart CCTV yang bisa kamu akses real time dari mana aja. Jadi, kalau kamu pengen upgrade rumah tanpa ribet, Bardi adalah salah satu pilihan terbaik yang bisa kamu mulai dari sekarang. Semakin dewasa somehow semakin mengerti. Kalau dulu tuh sempat nonton kayak sinetron atau film-film, banyak pasangan-pasangan yang membuat janji pranikah gitu kan. Iya, iya. Kalau pada zaman dulu kan konotasinya hanya berupa aset, uang gitu. Tapi semakin dewasa, oh perjanjian pranikah itu juga penting, menyangkut itu tadi. Kalau ada masalah bagaimana kita menyelesaikan. Prenup itu penting, penting banget prenup. Jadi harus ada gitu. Let's say misalnya one day I'm getting married, ya udah pasti harus ada prenup karena itu memprotek dua-duanya. Jadi biasanya yang mereka nggak agree itu lebih karena ada sesuatu mungkin yang mereka mau atau gimana. Ya namanya relationship, kita harus berdua dong, menikah harus semuanya harus berdua, harus di-share. Kenapa harus dipisah harta apa segala macam kalau misalnya related to harta. Tapi itu kan sebenarnya memprotek masing-masing. Kalau dalam hal aset ya, kan macam-macam. Prenup itu kan banyak hal yang bisa secara mau state apa juga gitu. Itu sebenarnya untuk memprotek, pada dasarnya ujung-ujungnya juga transaksional juga gitu. Relationship transaksional, marriage also transaksional. Tapi gimananya sebenarnya transaksionalnya gitu loh. Oke. Aku sempat mendengar satu istilah kalau jodoh itu ada expirednya, Kak. Mungkin kamu bisa bantu menjelaskan, kamu setuju atau tidak, dan kalau setuju, kenapa? Setuju. Segala sesuatu ketika ketemu pasti akan berpisah ujung-ujungnya. Either berpisahnya divorce atau putus, atau kalau nggak maut yang memisahkan. Emang ada expired date. The ideas of the one, it's only one person yang memang cocok buat kita, itu tuh nggak ada sebenarnya. Karena kalau memang mau relationship itu dan pernikahan itu thrive, meaningful, itu dari dua-duanya. You create the one for each other, jatohnya gitu. Jadi kalau misalnya ada jodoh, terus udah selesai ya memang udah expired, udah sampai di situ. Mungkin jodohnya after itu beda lagi. Berarti satu orang bisa punya lebih dari satu jodoh, Kak? Bisa, Oh. bisa. Jadi kalau orang kan selalu, oh no I'm single, I just wanna meet the right one, atau I'm just waiting for the right one. The right one itu bukan yang udah ada jadi gitu. Ya, you make it happen for the right one. Karena kan dua orang kan. Jadi kalau misalnya ternyata 5 tahun, 7 tahun terus pisah, ya memang jodohnya udah selesai. Mungkin jodohnya ada yang lain atau mungkin jodohnya nggak ada. Tergantung merekanya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ditanya jodoh itu cuma satu, enggak, bisa banyak. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, you never know. Karena balik-balik lagi kan namanya hidup. Kalau aku melihat relationship itu it's a journey. Ketika ketemu dengan si A dan fasenya udah selesai, banyak hal yang pasti kita bisa pelajarin dan discover about ourselves gitu. Asal tidak bersamaan ya, Kak. Oh iya dong. Bukan, itu beda lagi kalau bersamaan. Polyamory, ada polyamory juga, poligami gitu. Oke. Bukan bersamaan. Kita hidup di kota besar yang banyak sekali orang-orang mandiri, berkompeten, berprestasi. Semakin mandiri seseorang, apakah benar semakin sulit dia berkompromi? Atau itu cuma persepsi, Kak? Mungkin ada benar, ada bisa jadi juga persepsi. Tapi balik lagi, semakin berumur, semakin banyak experience, banyak hal yang mereka mungkin udah gak mau yang ditolerate. So the toleransi levelnya mungkin jadinya lebih menipis gitu. Kalau yang dulu buat yang mereka punya ada red flag, mungkin mereka nggak ngeliat itu red flag. Yang sekarang karena udah tahu jadinya that's kind of red flag. Kita sendiri pun juga evolve.
Dulu mungkin nggak punya standard, sekarang jadi punya standard Betul. gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin apakah semakin mandiri, semakin susah berkompromi, itu lebih sebenarnya karena you just being true to yourself aja. You don't tolerate the thing that actually doesn't deserve you anymore. Gitu. Jadi lebih ke sana sebenarnya. Kayak udah nggak sih buang-buang waktunya? Iya, buang-buang. Aduh, yaudah deh kalau udah tau nggak cocok, yaudah deh daripada buang-buang waktu. Tapi kadang kata-kata itu juga bisa misleading, in my opinion. Kenapa? Contoh, misalnya dikenalin, first date, kayaknya enggak deh. Either not my type. Kalau kita ngomongin, mereka biasanya bisa tahu, gue nggak akan lanjut. Biasanya lebih dari physically ke physical gitu ya. Either not my type. Makanya mereka nggak mau lanjut. Biasanya itu juga ada. Ada yang mereka this not from my service ya, mau siapapun. Ada juga yang mereka ya oke, masih bisa ketemu karena connection itu kan butuh di build ya. Jadi kalau misalnya baru ya gue nggak bisa deh, gue udah tahu nggak akan bisa lah sama dia gitu. Biasanya aku nanya kenapa, ada apa, karena apa? Just not my type. Do you actually know your type? Oke. Jadi kalau buat aku lebih ke, karena nggak ada, aku melihat wasting time itu tuh nggak ada sih sebenarnya. Kenapa? Karena ketika kenal sama orang 3 hari, 4 hari, 5 hari, gila gue buang waktu seminggu kenal, ujung-ujungnya nggak jadi juga. But actually your way to discover about yourself. Justru dengan seminggu ketemu sama dia yang mungkin sebelumnya kamu nggak tahu kalau ternyata gue nggak bisa dengan orang yang pendiam misalnya. Ternyata ketemu dengan orang pendiam, then you realize, oh ternyata gue nggak bisa sama orang yang kayak gini. So see it in another perspective. Everything that happened to you is actually ada learning lessons lah. Jadi aku melihatnya kayak begitu. Don't see it as a waste your time, but see it as a proses lah buat kamu untuk belajar. learning about yourself, to discover about yourself. Because the more you get to know people, the more you get to know yourself better. True. Semakin kamu mengenal orang lain, justru juga kamu semakin mengenal diri kamu sendiri. Ngomongin soal standar itu tadi Kak, bagaimana cara bedain antara standar yang sehat sama standar yang sebenarnya lahir dari trauma ataupun rasa takut di masa lalu? Okay. Standard itu kan sebenarnya base yang kita set untuk diri kita. So anything to do from self-respect itu adalah standard yang memang sehat. Tapi kalau anything to do comes from fear, it's a trauma. Gitu. Ketika kita set standard karena takut nanti bakal diginiin, takut nanti bakal ini, takut nanti bakal ini, pokoknya ada ketakutan aja, makanya gue set standard. That's not a standard, that's your own trauma. Tapi kalau standard yang berhubungan dengan healthy tadi, itu adalah lebih ke your self-respect tadi. How do you want to be treated? Contoh misalnya, standard orang kan macam-macam ya, beda-beda gitu. Contoh misalnya you want to be treated seperti apa gitu. Dan gak mau ada bentakan. Karena memang buat kamu, that's disrespectful kalau misalnya membentak. It comes from self-respect kan. Tapi kalau misalnya sebelumnya pernah ada experience itu, pernah dibentak, pernah ada abusive, jadi akhirnya set that standard, bukan karena healthy lagi, tapi karena memang fear tadi, karena ketakutan. Atau paling sering yang di my experience adalah buat perempuan ya, aku nggak mau yang pelit, itu sering banget. Aku tanya, your definition of pelit itu kenapa? Apa? Karena setiap orang beda-beda definisinya. Buat kamu itu mungkin pelit, buat dia mungkin enggak. Karena kan itu persepsi dan subjektif kan. Biasanya nanya dulu, oh ternyata akarnya karena dulu pernah ada di relationship yang kebanyakan adalah dia yang lebih banyak spend money-nya dibanding cowoknya gitu. Jadi dia set itu karena memang takut nanti ternyata kejadian lagi. Jadi realize aja ketika set the standard that because of how that comes from self-respect, clear, atau base-nya adalah ketakutan atau fear, takut nanti ada ini, ada embel-embel lah intinya. Tapi kalau self-respect, that's it, simple. That's a standard yang memang healthy ya. Oke. Lalu aku ingin bertanya mengenai waktu Kak.
Kalau dalam satu hubungan, seperti yang kakak bilang tadi kan perlu waktu untuk mengenal, perlu waktu untuk sparknya muncul atau chemistry-nya muncul, atau mungkin bahkan nggak ketemu sama sekali. Tapi kadang-kadang orang suka terjebak dalam timing itu. Ada yang bilang, pokoknya kalau udah lebih dari 3 bulan, belum ada perkembangan, it's time to move on. Bye-bye. Sayonara. Ada yang bilang kayak ya 3 bulan itu masih terlalu singkat untuk mengenal seseorang. Kalau dari pengalaman kamu sebagai matchmaker, itu kan juga somehow kamu berpacu dengan waktu, Kak. Menghubungkan orang ini untuk jadi dalam satu hubungan. Apakah ada waktu tertentu yang memang sudah terbukti dari pengalaman kamu, oke, kalau mungkin lewat dari timeline ini kayaknya memang kamu gak cocok deh. Kalau dari aku itu biasanya itu 3 bulan, oke. Walaupun setiap orang mereka punya standarnya masing-masing dalam hal waktu ya. Tapi buat aku itu 3 bulan waktu yang lumayan untuk mengenal seseorang. Tapi itu dilihat dari bukan cuman dari the quality of the conversation, tapi juga ada ketemunya nggak gitu. Karena nggak bisa cuman hanya masalah oke, dalam setiap minggu ketemu, tapi nggak ngobrol. Maksudnya nggak ngobrol tuh nggak ngobrolin tentang kita gitu, ngobrolinnya random things, means you don't get to know the person. Poinnya adalah bukan berapa lamanya, poinnya lebih kalian berdua itu udah saling kenal satu sama lain atau belum, seberapa deket, seberapa tahu satu sama lain. Mulai dari family-nya dia, mulai dari yang dia mau seperti apa, personality-nya seperti apa gitu. Jadi ada momen di mana the quality of the conversation sama ketemuannya juga ada gitu. Jangan cuma teks doang tapi nggak pernah teleponan. Atau kalau nggak cuman ketemu tapi ngomongnya nggak deep gitu. Ada deep talk nggak, ada try to discover each other nggak gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Kalau misalnya dalam sebulan ternyata lumayan sering ketemu, ngobrol, intense, emotional connection-nya connect lah ya, itu juga sebulan juga bisa kelihatan kok. Gitu. Jadi set the limit for yourself, fine, nggak apa-apa. Oh 3 bulan kalau nggak ada perkembangan, ya udah move on aja, fine, nggak apa-apa juga gitu. Tapi kamu udah melakukan apa sebelumnya? Apakah kamu cuma expect dari dia untuk nanya, atau kamu cuma expect dari dia yang make an effort? Well actually you don't make an effort. Itu kan 2 hal yang berbeda ya. Tapi kamu set the timeline, oh cuma mau 1 bulan, kalau nggak ada kejelasan, ya udah move on. Good for you. Mau 2 bulan, mau 3 bulan, fine, nggak apa-apa. Nggak ada masalah sama sekali. Just do what works for you. Tapi dari sisi kamunya sendiri pun juga udah melakukan sesuatu. Jangan cuma menunggu dan melihat atau malah nggak dikomunikasikan. Kalau ada istilah wanita menunggu pria mengejar untuk sekarang, masih relevan gak, Kak, menurut kamu? Enggak. Do you want something? Go get it. Dan kenapa harus menunggu? Just keep. Bukan berarti harus being agresif ya. No, give them a hint. Kadang buat cowok-cowok, mana nih cowok nih. Kadang buat cowok-cowok juga kan mereka juga pengen tahu sebenarnya ini orang atraktif sama gue apa enggak sih. Just give them a hint aja gitu. Kasih tips dong, Kak, untuk jomblowati di luar sana yang pengen memberikan hint tapi dengan cara yang elegan, Kak. Gitu. Gampang sih sebenarnya kalau kalian udah dating, udah ngobrol, kan kita berasa ya ini orang sebenarnya memang try to get to know me atau ngobrol random. Kan dari conversation, the quality of the conversation ini kan kelihatan ya. Karena yang ditanya adalah kamunya, bukan cuma nanya makan, udah makan apa belum, lagi ngapain, lagi di mana gitu. Dan dia misalnya teks, dia terus nih yang teks. Once in a while just texting. You know, in the morning, text in the morning, hi, how are you feeling today? Gitu. Itu pun juga making conversation itu bukan cuma nanya kamu lagi di mana atau apa, tapi mungkin bisa nanya, instead of nanya how was your day. Orang biasanya kalau ditanya kayak gitu kan, ya capek, ya gitulah namanya juga kerjaan. But how are you feeling today? Itu ada conversation tuh biasanya. Jadi lebih ke buat yang jomblo-jomblo, buat perempuan nih, kalau memang jangan cuma menunggu, give them a hint, text, telepon, jangan pernah takut. Biasanya suka gini, aduh takut nggak enak nanti ngeganggu.
Mungkin dia maunya diganggu malah. Kita kan nggak tahu. Tanya aja gitu. Dan jangan pernah takut to speak up. Just speak up, just do it, just talk. Yeah. Gitu. Jadi lebih ke kasih flirting juga through text. Kan bisa ketahuan juga, oh ya, she's attracted to me. Oh kayaknya dia enggak. Itu kan bisa kelihatan sebenarnya dari nanya. Jadi kalau misalnya dia nggak nanya atau dia nggak kontak, jangan nunggu, teks aja duluan, it's fine. Kalau memang ditolak, ya udah then find a new one. At least you know you don't waste your time daripada menunggu. Jangan terlalu banyak overthinking ya. Iya, atau kalau nggak gini, ini aku paling sering banget. Perempuan harus show the feminine energy yang gitu-gitu. Don't chase. It has nothing to do with that. Namanya perempuan laki-laki, mereka punya feminine and masculine energy dua-duanya. Karena it has nothing to do with chasing, it's something to do with you have a self-awareness, emotional connection. Kalau misalnya femininity, kalau masculinity something to do with leadership, take the lead, making decision. Jadi you just need to know when to switch on the toggle gitu. Mungkin nanti bisa ditambahkan ke kelas kamu tuh Kak. How to flirting. I like that. Oke. Kak, dalam proses matchmaking, kapan kamu lebih percaya data dan kapan kamu mulai mendengarkan intuisi kamu? Soalnya kalau di intuition itu kan balik-balik lagi, you just know it. Kalau intuition, kadang tuh susah dijelasin. Aku tuh paling sering banget, Zo tahu dari mana sih kalau ini cocok gitu, kita juga bingung. I don't know, I just know it ketika ya that's a skill lah ya kalau untuk itu gitu. Jadi kalau untuk data itu beda lagi, itu kan bisa dilihat dari dia punya personality, the way they treat other people sebelumnya. Aku mematchingkan tuh completely the whole things, which is not only values. Nah kalau misalnya data based on values kan, personality dan compatibility. Tapi dari overall tuh biasanya aku ngeliat dari the way ketika aku ngobrol sama dia, that energy, aku bisa ngelihat apakah sebenarnya dia bisa add value to each other atau enggak. Terus the whole things gitu. Jadi ketika di aku biasanya mematchingkan kalau just using the intuition kayak setengah-setengah biasanya nggak jadi, bisa jadi enggak. Tapi kalau I insist tuh jadi. Kalau ditanya kenapa ya not only based on value dan compatibility, but ya udah tahu aja ini bakal jadi. Jam terbang lah Kak. Iya. Jam terbang. Ya itu juga pernah tuh kejadian kayak terakhir mau di set up dating, ada have one client, terakhir mau di set up dating, membership udah selesai, terus ketemu dengan ini jadi nih. Jadi kami udah punya anak. Jadi ya it's jam terbang. Tapi kalau untuk data, anything to do with data, biasanya something to do with compatibility. Dia punya personality, aku ngeliat ini bisa tadi add value to each other atau enggak, atau ini bakal stuck nih dari dia punya karakter dan personality. Oh kayaknya dua ini nggak bisa nih karena yang si A begini si B begini gitu. Tapi ada and then after itu baru kayak that kind of intuition tuh bisa tiba-tiba you just feeling it aja, you just know it gitu, susah ngejelasinnya. Kalau orang bilang kalau kita menjodohkan seseorang sampai jadi itu mendapatkan lahan di surga. Mungkin kamu udah dapet gedung kali ya kayak. Iya, aku build townhouse deh. Boleh loh kalau mau bantuin bisa build townhouse kita sebelahan gitu. Di surga, amin. Amin. Kak, banyak orang yang bilang kalau mereka itu mau relationship. Gue udah siap. Tanda jujur seseorang benar-benar sudah siap, ready masuk dalam satu hubungan itu apa? Banyak. Yang satu, mereka open untuk ketemu dengan new people, exploring new people, you know, learn about other people, learn about themselves, itu satu. Yang kedua, ready falling in love berarti ready to get hurt. Udah tahu akan ada, bakal disakitin, and you ready for it. Itu, jadi jangan cuman maunya cari pasangan doang, udah ready belum akan disakitin. Itu akan pasti ada, nggak mungkin enggak. Dalam relationship namanya kita manusia ya. Ketrigger lah, terus banyak faktor, lagi capek, mungkin ngomongnya jadi nggak enak, terus berasa kayak disakitin. I'm not saying getting hurt itu dalam hal apapun ya, disappointment, you ready for it atau enggak. Relationship itu bukan cuma tentang
happy aja, bakal ada kesedihan, disappointment, kecewa lagi, terus ada berasa keraguan. Yang part itunya itu udah ready belum? Kalau misalnya udah ready dan ya I'm ready for it, then you ready. Intinya adalah lihat dari udah open nggak untuk ketemu dengan orang baru dan membiarkan orang baru itu untuk kenal kamu on a deeper level. Gitu. Oke. Tadi kamu sempat menyinggung juga soal value, Kak. Ya. Value yang menurut kamu tidak bisa dinegosiasi kalau mau relationship sehat dan bertahan itu seperti apa? Value yang nggak bisa dinegosiasi. No nego. Non-negotiable, no abusive. Abusive. Itu nggak bisa, karena kalau kita ngomongin value, setiap orang kan beda-beda. Mereka punya values-nya masing-masing. Tapi aku selalu lumayan bold untuk ngomongin ini adalah anything to do with abusive itu tuh nggak sehat. Akan leadnya akan susah karena akan kena ke mental, apalagi fisikal. Jadi jangan pernah ada kekerasan dalam relationship dan don't tolerate that kekerasan. Gitu. Dan dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun, verbal, financial, fisikal ya udahlah ya gitu. Don't tolerate that. Gitu. Jadi itu yang paling penting. Kalau misalnya ngomongin tentang yang harus ada, maybe kita ngomongin bare minimum ya. Kalau kita ngomongin bare minimum itu kan sebenarnya yang harus sudah ada dalam relationship, you don't ask for it, which is communication. Kalau misalnya di komunikasi aja udah susah ya susah komunikasi. Terus udah gitu respect, intimacy, it's a base, it's a bare minimum. Itu bukan effort. Bare minimum kan bukan effort ya. Itu kalau udah ada. Kalau ngejemput tuh bare minimum nggak sih, Kak? It's a bare minimum, itu sesuatu yang biasa. Tapi itu juga tergantung ya. Karena itu bisa dilihat dari bare minimum, itu bisa kelihatan as effort. Apalagi kalau misalnya dia tinggalnya jauh-jauh. Gitu. Jadi bare minimum itu something to do with leading ke relationship, which is communication, trust, intimacy, respect. You don't ask for it. Itu udah ada dalam satu relationship, udah harus ada. Gitu. Kalau nggak bisa komunikasi gimana caranya? Iya. Bagaimana mau selamanya? Nah, komunikasi bagaimana aja susah. mau selamanya? Sudah melihat ratusan hubungan, membantu pasangan-pasangan, kamu masih percaya cinta, Kak? Of course, I do believe in marriage, I do believe in love. Yeah. Oke. Apa satu hal tentang cinta yang mungkin kamu bisa sharing yang nggak semua orang siap, tapi mereka perlu tahu? Tentang cinta, oke. Cinta itu bukan cuman feelings, tapi ada action di dalamnya. So it's not only feeling, it's a verb. There's an action towards that. Kalau lo memang suka sayang sama orang, cinta sama seorang, you gotta do everything, right? Taking care of them, respect itu. Terus kalau kita ngomongin cinta itu, forget about lovey-dovey things. It's 100% atau it's a full-time job to be in relationship. Jadi kalau misalnya ngelakuinnya setengah-setengah, mendingan gak usah. Kerja freelance aja. Sebenarnya yang paling penting tuh adalah ketika mencari pasangan, jangan terlalu fokus ke hal-hal yang sebenarnya tidak mensupport relationship atau being a good partner itu sendiri. Contoh, pendidikannya atau ini paling sering banget aku ngomong, kuliahnya di mana, oke? Kerjanya di mana? Itu kan bukan sesuatu yang penting. Tapi lihat dari dia punya karakter dan personality. Kind nggak, being kind nggak, itu paling penting. Itu udah harus ada sebenarnya dalam relationship. Kalau enggak ya dia nggak akan ngedengerin juga kan, gitu. Jadi jangan terlalu fokus ke hal-hal yang cuma surface, which is physical. Cuman fokus ke ganteng, cakepnya doang. Tapi harus dilihat the whole attractiveness-nya itu dari personality, karakter, the way they, show up juga. Terus kalau misalnya ketemu dengan seseorang, kayaknya not my type ya, kayaknya nggak ada chemistry. Don't just rely on chemistry. Connection itu bisa dibuild. Once you have connection, chemistry will follow.
Jadi harus, jadi itu kan dua hal yang sama ya, maksudnya mereka saling berkesinambungan lah gitu. Jadi kalau misalnya ketemu dengan seorang lagi single, ketemu dating, just be open. First date, second date, cause you never know. Yeah. Kalau memang first date, nggak ada chemistry, ketemu lagi aja, ngobrol lagi. Selagi nggak ada sesuatu yang memang fundamental, yang memang gue tahu ini gue nggak bisa sama nih orang nih. It's non-negotiable. Tapi kalau hal-hal yang lain itu masih bisa diobrolin. Iya penting sih Kak, apalagi sekarang kan mungkin karena eranya cepat banget. Iya. Dunia kita tuh bergerak kayaknya cepat banget, sosial media. Jadi udah pertemuan pertama, nggak cocok karena Iya. nggak sesuai dengan karakter fisik aku. Iya. Langsung dieliminasi. Iya. Yang padahal mungkin belum terkuak sisi yang kamu suka dan kamu sudah lewatkan kan sayang ya. Iya. First date, second date itu kita nggak bisa mengenal orang. Banyak yang mereka first date, gila kita ngobrolnya enak banget segala macam, setelah second date and then third date, kayaknya enggak ya. So just explore. Lihat aja ini sesuatu untuk pembelajaran untuk diri kamu, untuk kenal diri kamu lebih. Karena kita tuh nggak bisa dalam isolasi, dalam arti kata gini, kita nggak bisa mengenal diri kita hanya dari diri kita. We need other people judgment juga. Kenal dengan orang lain, ketemu dengan orang lain, ngebuka lagi nih layer kita yang lain sebenarnya. Jadi just be open aja. Kalau memang ngerasa kayaknya enggak ya, udah dieliminasi. Kalau dibalik situasinya, kamu misalnya oke, you're amazing person, tapi ternyata di reject, nggak enak kan? Sama. Kak, untuk first date. Ya. First date kan bisa dibilang momentum, bisa dibilang paling penting dalam satu hubungan. Deg-degannya masih ada banget, terus kamu berusaha untuk menampilkan sisi terbaikmu. Ya. Banyak yang bilang first date itu aktivitinya tuh juga harus dipilih yang penting, supaya obrolan itu juga mengalir. Ya. Kamu masih menyarankan nggak sih Kak first date nonton? No way, not even second date. It's a no-no. Buat aku nih, aku selalu ngasih tahu ya, whether you like it or not, jangan nonton. Oke, karena nggak ngomong, you waste your time for 2 hours untuk nonton. Terus tiba-tiba awkward, kik gitu. Ya udah nonton aja gitu. Jadi apa Kak kegiatan yang kamu sarankan untuk first, second date? Iya, untuk first date itu bisa doing activity, macam-macam activity kan banyak ya. Mau itu tiba-tiba kalian mau itu kalau memang mau ada involve activity, jadi bisa ada bonding kan sebenarnya gitu. Macam-macam tergantung kalian hobinya apa. Mau itu misalnya yaudah kita trekking yuk, fine nggak apa-apa. Mau misalnya cooking class, poetry, atau ternyata wine tasting, whatever, apapun itu. Jadi ada sesuatu yang bisa diobrolin dan after itu lanjut dinner misalnya. Karena buat aku, I always suggest people, first date has to be, it's a dinner time. Jangan coffee, ya buat yang memang mereka suka, it's just coffee. First date to coffee, it's a no-no. Coffee for meeting, not for dating. Okay. Karena kan mereka, yaudah coffee date aja deh biar casual. Loh, you want to invest your time kan, ketemu dengan orang, kenal sama nih orang. Bedanya apa ketika coffee, ngekopi sama di restoran? Bedanya apa? Sama-sama duduk kan? What's the difference? Sama-sama duduk tapi environmentnya kan beda ya. Setting mood itu tuh penting gitu. Nggak necessarily harus tempat yang mahal kok, enggak. Tapi at least proper, ambience-nya pun juga enak. Iya, jangan yang terlalu berisik. Jangan yang terlalu berisik, jangan coffee shop juga gitu loh. Cafe, coffee, karena gampang, kalau nggak suka ya gue tinggal kabur. Sama kan, kalau restoran nggak suka juga tinggal kabur. What's different gitu. Cuman kita bisa ngelihat their investment untuk kenal orang itu adalah dari ajakan pertama. It's from my opinion ya. Mereka ngajaknya itu apa? Let's just do a coffee. Mungkin maunya casual, fine, nggak apa-apa, nggak necessarily harus heavy juga gitu. Tapi kan kalau coffee itu it's completely just for meeting, not for dating. So just avoid coffee date. Unless sudah second date, third date ya udahlah gitu. Kita ngomonginnya specifically first date ya. Oke. People take note ya. Take note. Oke Kak, apa strategi realistis bukan idealis ya untuk orang yang sekarang serius ingin menemukan pasangan, apalagi di zaman sekarang?
Oh, be open aja. Open aja, nggak ada strategi yang harus gimana-gimana buat aku ya. Karena terlalu banyak sesuatu, strategi, teori lo nggak ngelakuin. Just do it. If you wanna meeting people, just do it. Ketemu aja. Oh, gue bingung mau ketemunya di mana, community. Do you have hobby? Hobinya apa? Lari, ikut community lari, kenal orang baru. Kadang yang paling susah itu kan adalah orang males, gue males lagi kenal sama orang baru. Gimana bisa dating kalau misalnya mau kenal aja males. Itulah Kak. Gitu loh. Aduh gue males mulai lagi, but that's the process. Sama kayak kita mau nyari pekerjaan, ternyata udah keluar dari kerjaan, mulai lagi kan. Jadi itu kelihatan, are you so looking forward to your new life atau enggak? Are you excited for your new life atau enggak? Gitu. Jadi strateginya kalau untuk tipe, jangan terlalu rigid dengan tipe yang memang kamu cari. Harus tick all of the boxes. Nobody's perfect. People are people. Mereka udah tercetak ya begitu gitu loh. Jadi nggak bisa kita nuntut A, B, C, D, E di semua satu orang. Lihat sebenarnya yang priority, yang paling penting dan fundamental buat kamu itu apa. Fokusnya ke sana dulu aja. And then get to know people. Jadi strateginya nggak ada strategi yang muluk-muluk. Kenal aja, go out. Yang paling penting adalah gini, buat perempuan nih biasanya nih. Gue keluar, aduh gue males dandan, gue males. Ya udahlah gue begini aja, just Effortnya berlebihan. Effortnya ya udahlah gini aja, this is me. Ya kalau memang dia mau ya terima gue apa adanya. Ya nggak gitu juga. That's how you respect yourself kan. When you go on a date, you dress up sesuai dengan occasion. And then how you respect yourself. How do you want other people to see you? Show the best out of you. Yes. Gitu. And then image yang mau dikeluarin itu yang seperti apa. Karena jadi kelihatan kan. Kalau kitanya juga, contoh misalnya gini, dating, ternyata sebelah sana nggak rapi, kitanya juga kesel kan. Gue udah rapi-rapi, dianya cuma begitu doang. Sama, dibalik. Dan selalu ready. Kalau lagi jalan kita nggak pernah tahu, mungkin ketemunya di supermarket, lagi groceries. Iya. Kalau misalnya kitanya ready, dress up, nggak necessarily harus dress up yang gimana gitu loh. Tapi paling nggak, oh iya ada someone, okay, maybe I can flirt. Always be ready to meet someone dimanapun. Oke, Kak mungkin viewers di rumah ada yang tertarik ingin ikut kelas kamu atau ikut join komunitas kamu atau mungkin mereka ingin dibantu secara profesional. Bagaimana mereka bisa reach out kamu Kak? Oke, kalau misalnya single, ini yang mana nih kameranya? Kamera Kakak yang ini. If you're single, terus looking for a serious relationship, bisa kontak ke Heart Inc. Ada websitenya hearting.id, atau kalau enggak ke my Instagram Zola the Matchmaker, nanti di situ ada ininya, ada detailnya. Kalau ke website nanti register dulu, nanti baru tim akan kontak untuk ketemu dengan aku. Jadi kalau misalnya di kontak berarti you're lucky. Kalau enggak ya berarti memang masih belum. Jadi ada 2 seleksi soalnya. Oh oke. Persiapkan dirimu. Siap-siap and begitu. Oke, Kak Zola terima kasih ya ngobrol-ngobrolnya, terima kasih Thank you so sharingnya. much for having me. Semoga kita semua sebelum memasukin hubungan yang baru, kita juga sudah selesai dengan diri kita sendiri. Menebarkan cinta di mana-mana, jangan lupa bahagia ya. Iya, benar, itu paling penting. Oke, thank you juga untuk viewers yang sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Talk soon, bye for now. Bye.